kayak nyes gitu, jantung kayak mau copot gitu. Ini kenapa ada foto gue di sini gitu? Apa gue korban selanjutnya ya? Ya gampangnya seperti apa itu ya, simpelnya sehingga seorang itu bisa lingkaran itu dalam itu bisa diambil karena apa sebagai celah paling mudahnya Itu dari rusuk banyak. ya. Selain itu secara dohirnya, secara jalan wasilahnya, lantarannya untuk bisa distorkan itu karena apa yang faktor kuatnya? Itu melalui pekerjaannya itu sendiri yang terikat dengan dia. Oh, jadi karena pekerjaannya tentunya dia dapat uang, dapat gaji. Maksud itu Oh ya, makanya saya bingung Anda dari barang-barang yang ia gunakan, dari uang-uang yang terpakai selama ini, itu sebagai pengikatnya. Dari hasil perjanjian itu, uang-uang yang dihasilkan itu mengikatnya, menundukkan semua rusukmanya yang dikatakan tunduk dengan tuannya, patuh dengan tuannya, mudah sekali disuruh, walaupun tahu itu hal yang kalian nilai itu tidak baik. Di dalam agama kalian tidak baik, tetapi mereka seolah-olah patuh terhadap perintahnya itu. Itu semuanya. Oh, jadi secara gampangnya bosku ini memberikan uangnya, memberikan gajinya, dapat ngasih bonus, ngajak ke luar negeri. Itu artinya ada maksudnya. Semua menundukkan. Selain dari ada makhluk yang berperan untuk menundukkan, itu juga sebagai alat untuk menundukkan juga. Agar menjadi luluh, tunduk, baik, perhatian terhadap mereka. Jadi gampangannya orang-orang yang memakan duit dari pesugihan itu harapan ditumbalkan atau menjadi tumbal itu sangat mungkin seperti itu. Dan itu pasti malah. Sudah kepasti. Sudah dari penglihatan Anda ini ada berapa orang yang alhamdulillahnya bisa terlepas atau mungkin nggak jadi diambil, belum sampai diambil walaupun udah jadi target, udah terarah. Itu yang menurut Anda lingkaran bosku ini ada berapa orang? Berapa? 2 orang. Itu yang alhamdulillah bisa lepas. Tuh, satu kan orang yang kamu tempati selama ini. Lah satunya lagi apa? Siapa? Ada lagi. Apa itu? Statusnya siapa? Sama karyawan? Ya sama, tapi berbeda dari tugasnya. Bukan yang saya tempati seperti ini, tapi ada di dalam rumahnya, selalu menjaga. Memang apa itu selalu menjaga itu?
Yang Anda ketahui siapa itu yang satunya? Dia Statusnya. bagian dari ada pengawas di dalam rumah. Berarti ada 2 orang. Orang yang kau tempati dan ada sama-sama statusnya pekerja juga, kerja sama dia. Dalam pengawasan dia. Nah ini kan kata Mbak Fitri ini kan beliau kan udah cerai nih, udah berpisah dengan suaminya. Dan dulu kabarnya suaminya juga mantan suaminya dulu lah gitu kan sering sakit-sakitan. Bahkan mungkin tahu apa yang dilakukan bosku ini kemana. Itu. Memang itu suaminya nggak jadi list daftar target gitu. Suaminya enggak. Cuma mendapatkan apa yang diterima istri. Maksudnya apa? Dia membawa makhluk-makhluk itu. Dia pun banyak diselimuti makhluk itu. Dia berimbas kepada suaminya itu. Berarti yang ini kabarnya cerita ini suaminya juga alhamdulillahnya sekarang sudah berpisah, jadi nggak jadi ditumbalkan. Terus alhamdulillah selamat, alhamdulillah bisa lepas dari lingkaran itu. Memang yang Anda lihat benar itu nggak tertarget jadi list tumbal itu. Tidak. Tidak, tetapi masih banyak di tubuhnya yang ingin mencoba menggerogotinya, mengambilnya. Lah ini akhirnya si nanti namanya bosku itu nanti endingnya kemana itu? Kalau setelah bersamanya waktu sudah cukup waktunya itu kemana itu nasib bosku ini? Orang yang disambut bosku itu. Semua mengikuti yang selama ini menjadi rewangan dari perjanjian yang ia sudah sepakati selama ini. Jadi budaknya dibawa ke alam gaib sana kepada sesembahannya ini seperti itu. Akan menjadi budaknya juga. Ya, begitu akhir-akhirnya. Nah ini pada inti pertanyaan saya. Ini Mbak Fitri orang yang Anda tempati. Itu rahasianya bisa lolos, bisa lepas. Itu ada rahasia apa? Ya, pertama, dia menyadari adanya dari sekelilingnya, adanya kejadian-kejadian
yang ia alami. Yang kedua, ada dari kotam-kotam leluhurnya yang banyak, sehingga untuk memprosesnya itu tidak seperti pada yang lainnya. Ada juga yang menyadarkannya akan tindakan itu selama ini itu salah. Ada yang menegur dia. Ya, secara simpelnya itu langkah ambil langkah 1000 alias keluar Terbaik pergi bagi dia. itu yang paling sebagai utama untuk melepas karena keluar dari itu. Ya, beliau seperti ini, Mbak Fitri ini katanya segera di malam itu karena itu pernah pengalamannya, katanya udah melihat fotonya dia sendiri sudah dipersiapkan di tempat semedinya atau tempat ritualnya, sehingga beliau benar-benar ya di rumah sakit hati, kecewa katanya, sudah dibela-belain membantunya menutup rahasianya, tapi tetap kok masih ada, malah akan ditargetkan. Menurut beliau kan seperti ini. Nah, akhirnya beliau ini ceritanya dalam podcast itu langsunglah cerita kepada saudaranya, akhirnya disuruh malam ini harus pergi, tinggalkan alasan apapun seperti itu. Ya, secara umumnya ya, yang tadi katakan, saya nanya ke sisi goibnya. Ya tentunya di dunia ini nggak ada kebetulan. Kalau yang tahu pasti ada rangkaiannya. Tidak, istilahnya tidak akan ada benda bergerak tanpa ada yang menggerakkan kan gitu loh. Berarti semua ada rangkaiannya. Nah ini yang tadi Anda mengatakan ada rangkaian tadi berbicara ada kodam-kodam pelindungnya. Itu seperti apa cara kerjanya? Yang ada di tubuh yang saya tempati. Ya, itu apanya ada pelindung, ada kodam seperti apa, ada makhluk apa yang bisa artinya mengarahkan untuk segera, ya artinya terlindungilah sampai hari ini makhluk nggak jadi ditumbalkan kan seperti itu. Beliau ini sosok siapa dan ada rahasia apa di dalam dirinya kan seperti itu. Secara kegoibannya ini. Secara banyaknya dari kotam-kotam leluhurnya itu semuanya melindungi dia, dan di balik itu semua ada salah satu kodam terdahulu, kodam-kodam leluhur yang digunakan oleh leluhurnya itu untuk membentengi. Itu biar dijelaskan ada perbedaan apa dengan yang lain yang biar ditumbalkan. Ada kodam leluhur seperti apa dan dari mana dan seperti apa gitu.
itu kotam Brewang. Ada salah satu kotam yang digunakan zaman dulu, walaupun semuanya itu berimbas, tetapi dulu digunakan untuk hal kebaikan oleh dari leluhurnya terdahulu. Masih ada kotam leluhurnya yang dulu bertugas. Dulu ada punya leluhur yang baik seperti itu. Itu yang paling Anda lihat kotam leluhurnya itu berwujud apa dan dari golongan apa itu yang berusaha untuk melindunginya. Golongan siluman Itu berwujud apa? itu berwujud binatang buas Apa itu? berbentuk seperti ada taring Harimau. Ada kotam-kotam leluhurnya yang itu berbentuk harimau. ada satu Itu berwarna apa? kuning. Yaitu kotam pelindung itu yang melindungi, kan yang saya tahu tuh kalau kotam-kotam leluhur artinya kotam dari bangsa jin siluman yang dulu kelakuan yang dipakai oleh leluhur, baik tahu tidak tahu pun banyak yang tidak tahu, yang dalam tubuh itu kan selalu membisiki keburukan, walaupun ada juga yang nanti dia mencari jati dirinya karena hakikatnya bangsa jin, bangsa manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, kan seperti itu. Nah ini tadi yang Anda berbicara ada kotam harimau yang melindungi Mbak Fitri ini. Itu biasanya ada di mana? Ada di dekatnya, tetapi tidak merasakannya, tetapi mencoba melindunginya. Itu kira-kira dari leluhur siapa itu? Kalau seperti itu yang Anda ketahui. Ya, dari zaman kerajaan ada yang melindunginya. Orang ini yang saya tempati sehingga tidak mudah untuk ditumbalkan karena ada yang menghalang, walaupun dia terus diserang untuk dilemahkan tubuhnya. Berarti ada leluhurnya dulu orang baik yang tentunya punya keilmuan tinggi yang nanti akan menjaga anak turunannya dengan cara menyuruh. Itu tuh disuruh sama leluhurnya atau otomatis atau disuruh atau seperti apa penglihatan Anda? Ada yang selalu berdiri dekatnya. Karena dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi dia tahu mara bahaya yang mendekatinya. Ada yang memberitahu waspada. Selain dari dia yang melihat keadaan itu. Berarti ini dari bangsa siluman kodamnya yang bukan di aliran darah. Ya.
yang memang dulu Kota Utam punya leluhurnya orang baik dulunya yang dari selalu orang membentengi, menjaga, mengarahkan sesuatu yang bakal membuat dia celaka atau mungkin dikorbankan atau mungkin diserang. yang Ada seperti itu. ada. Kira-kira siapa ya leluhurnya itu? Kok ada seperti ini? Kok nggak asing seperti itu? Ya, ya sudah itu. Siapa ya? Setelah itu ada cirinya, tahu siapa ini. Ya, Monggo ya, dijelaskan sendiri. Oh, ini ada ke sana. Ya, ya, ya. itu Oh, ada, tidak mudah dan tidak terjadi, ya. dan seharusnya yang terdekatnya yang tidak lama akan menjadi tumbal Harusnya dia sudah dari dulu harusnya. karena sangat dekat Hmm. dikelilingi oleh orang yang membuat perjanjian. Hmm. Nah, itu dulu kota-kota pesugihannya bosku ini untuk menyerang Mbak Fitri ini seperti apa yang Anda lihat? Tadi kan Anda mengatakan ada yang berbentuk tinggi besar bermata merah, ya kalau nggak salah ya katakan Anda tadi. Itu maksudnya cuma satu atau punya pasukan itu? Tidak hanya satu, Berarti berpasukan. ya, untuk menyerangnya tidak butuh satu. Hmm. Semua itu lebih tinggi dari apa-apa yang sudah menjadi korban, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya yang menjadi korban. Ya, jadi secara umumnya ini secara langsungnya Mbak Fitri ini sudah merasakan serangan, sudah diserang Sudah, dan juga sudah merasakan serangan sebenarnya, walaupun bisa nggak bisa merasakan, tapi artinya serangan goib itu sudah nyata, sudah ada dalam tubuhnya. merasakan efek-efek dari itu. Seperti apa yang Anda ketahui dulu atas serangan-serangan itu? Ya, dari tubuhnya sering merasakan lemas, merasakan seperti terkuras dari tenaganya. Dan yang paling terpenting, dia merasa tertunduk patuh pada Tuhan. Ya ini kan konon ceritanya kan Mbak Fitri dulu udah pernah ke orang pinter, ke Pak Ustadz, sudah dikasih wejangan, syaratnya jangan lagi ke sana. Boleh kerja di Jakarta, tapi jangan sampai ke rumahnya lagi. Kalau kembali lagi sudah, nanti berakhir. Artinya udah sama aja bikin lubang kuburan sendiri kan seperti itu. Lah, selama ini kan sudah bertahun-tahun, tetap masih ada nggak kota-kota dari pesugihan yang masih melekat di dalam di tubuh Mbak Fitri ini? Apa sudah bersih semua? Masih ada, Masih ada juga. masih ada sedikit yang mengikatnya. Selama ini ia berjalan bersama Tuhan. Dia juga memiliki imbas dari perbuatan Tuhannya. Oh, berarti sebenarnya itu Mbak Fitri ini masih punya PR sendiri ya? Dia harus membersihkan semua yang sudah ia kerjakan. Semua apapun juga yang dia hasilkan
dari orang itu semuanya sudah masuk ke dalam tubuh. Oh, berarti sebaiknya apa yang dia dapatkan dulu dari hasil dia itu harus dibuang semua itu. Semua Harus diingat-ingat mana yang dari sana seperti itu, kurang lebih. harus dibuang. Oh. Semuanya itu akan mencokol di tubuhnya selama ini. Jika memakan dalam tubuhnya. Berarti dulu ini Mbak Fitri, walaupun sifatnya ya harus nurut kepada bosku itu dan mengetahui apa kelakuannya, apa ritualnya, dan ke Gunung Kawinya. Berarti dia juga ada efek sendiri. Dan tadi yang kamu sebut dari suaminya itu juga berimbas dari makhluk-makhluk apa yang ada di dalamnya. Oh sama, kurang lebih sama. Oh jadi artinya itu baik suaminya, baik Mbak Fitri ini, artinya baik mantan suaminya, baik Mbak Fitri ini masih punya tugas untuk membersihkan diri seperti itu. Ya, Kalau sekedar hanya dibersihkan sama orang pinter, bisa nggak 100% bersih, terbebas? Hmm? Tidak. Oh, berarti ini artinya satu perbuatan karena memang sesuatu yang apa dengan dia melihat sendiri, tapi beliau itu nggak mau meninggalkan karena ada secara goibnya itu juga berimbas kepada dia. Tahu semua dan dia juga mengikat juga. Walaupun tanpa disadari, itu semua mengikat dia juga. Semua yang ada di tubuhnya itu, semua juga akan berimbas kepada keluarga terdekatnya. Semua makhluk-makhluk yang sudah ada di dalam tubuhnya, yang baru dalam perjanjiannya selama ini, juga sama akan memperoleh dari orang-orang terdekatnya mengalami sakit secara perlahan. Semua teraliri, semua sama rata. Imbasnya semua keseluruhnya tanpa disadari itu. Baik bukan sebagai pelaku inti, tapi semua makhluknya sudah ada di dalam tubuhnya. Berarti poinnya Mbak Fitri sekarang itu masih ada efek-efek buruknya, masih tersisa atau masih ada lah seperti itu. Itu satu, dengan dia hanya sekedar ngikuti ke sana, ngikuti hanya nurut kepada bosku itu hanya sifatnya kerja, itu juga ada efek-efek goib yang menempel dalam tubuhnya. Dan makan makanan yang sudah jadi daging dalam tubuhnya, yang makan dari duit pesugihan itu masih ada efeknya. Tetapi itu dia belum sampai kerana menjadi tumbal.
Tetapi apa yang ia rasakan, dia tahu efek-efeknya di tubuhnya. Ini yang Anda ketahui, ini yang bersumber dari makanan yang sudah jadi daging, mendarat daging dari pesugihan, dan juga tempelan goib yang di Gunung Kawi sana langsung. Sekarang seperti apa kerjanya atau menguasai dalam tubuh Mbak Fitri seperti apa ini? Sudah mulai menggerogoti. Secara perlahan akan membuat sakit. Berarti sebaiknya ini Mbak Fitri bebersih, membersihkan diri dengan cara ya beribadah sendiri seperti itu ya. Tidak bisa mengandalkan orang pinter, nggak bisa datangkan kepada ustadz atau kiai atau siapa yang punya di bidang web, itu nggak bisa semudah itu. Ya, itu bukan bagianku. Saya hanya melihat di tubuhnya selama ini. Oh, masih ada tetap itu aja. Dan itu efek akan membuat keburukan di dalam tubuhnya seperti itu. Ya, tubuhnya akan berangsur melemah. Ya, mudah-mudahan nanti Mbak Fitri dapat taufik hidayahnya Allah segera menemukan solusinya biar benar-benar 100% terbebas dari efek-efek yang sudah pernah dijalani karena mengikuti bosku untuk mengadakan ritual di Gunung Kawi, dan juga sudah mendarah dagingnya penghasilan yang sudah didapatkan dari bosku itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya efek-efeknya ya. Ya, semuanya akan berimbas kepada tubuhnya kembali. Ya. Nah, jadi artinya secara poinnya Mbak Fitri itu dapat diselamatkan ya, hakikatnya Allah ya menyelamatkan, tapi secara hasil kegaibannya emang ada dilindungi oleh kodam-kodam leluhur yang dulu orang baik yang selalu ya kurang lebih akan menjaga. Ya, yang mencoba menghalang. Artinya kodam-kodam yang berwujud harimau itu akan menghalang-halangi jika Mbak Fitri akan dijadikan tumbal, akan diserang, akan disantet seperti itu. Walaupun bertubi-tubi. Oh ya. Berarti sebetulnya Mbak Fitri itu berbeda dari yang lain lah ya. Ada keistimewaan seperti itu. Ya, ya. Satu Ya. ada dari kodam leluhurnya terdahulu. Ya, ini kira-kira pesan Anda apa ini, Wong ini? Ini mumpung kita ngobrol, Anda ini saya yang terakhir. Mudah-mudahan nanti Anda kembali ke tempat tubuhnya bertugas lagi. Ini kira-kira mumpung bisa ngobrol dengan saya, apa pesan Anda? Tidak. Untuk siapa? Ya, untuk ya barangkali nanti orangnya bisa melihat tontonan ini. Artinya dengan saya wasilah ini, mediator ini, mudah-mudahan ini juga asli, mudah-mudahan dari kodam atau dari jin korennya Mbak Fitri yang udah masuk ini, kan seperti itu. Kalau Anda kepengen ada pesan ya silakan, kalau tidak ya udah nggak usah. Ya, intinya semuanya harus diputus. Tuh, jadi artinya masih ada sambungan sampai hari ini, masih ada ikatan. Masih Ya. ada.
Ya, walaupun sudah kepada kiai ke ustadz itu belum sempurna bersihnya. Tidak ada yang mencoba memutusnya saat ini. Hanya mencoba mengusirnya makhluk-makhluk yang mengganggunya saja. Ya. Ya sudah ya. Terima kasih atas waktunya Anda sudah ngobrol. Ya silakan Anda bertugas kembali karena sunatullahnya, takdirnya Allah memang Anda jin korin yang memang ada di tubuh setiap manusia. Dan kebetulan Anda ini di tubuh Mbak Fitri ya. Jadi ini terbuka kuncinya dengan izin Sang Hyang Nur Sakinah kembali ke tempatnya dengan selamat masuk lagi ke tubuh yang aslinya Allah. Efek negatifnya menguap otomatis sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Efek negatifnya menguap Allah sallallahu ala Muhammad.